حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim ulama, asatidzah, jamaah Masjid At-Tur rahimakumullah ajma'in, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah sampai kita di penghujung tahun 2023 berdasarkan kalender Masehi atau Syamsiah. Semoga di ujung tahun ini bisa memberikan berbagai makna dan pelajaran kehidupan bagi kita sepanjang yang telah kita lalui, setidaknya setahun ke belakang, lebih luas lagi tentu sepanjang usia kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu berapa usia atau berapa tahun lagi jatah usia kita ke depan, hanya Allah yang tahu. Maka semoga Allah teguhkan kita, istiqomahkan kita dengan hidayah dan taufiknya di jalan-jalan kebaikan, jalan ketaatan, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Rasulullah dan puncaknya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat kelak, wajah orang-orang beriman berseri-seri, bercahaya karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah masuk pada bagian ke-7 kajian Sirah Nabawiyah, dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ekspansi dakwah dan Isra Mi'raj, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya sampai di pemboikotan total ya. Di bulan Muharram tahun 10 Bi'sah, pemboikotan itu dibatalkan atas inisiasi Mut'im bin Adi dan kawan-kawan, sehingga kemudian kaum muslimin bisa keluar dari Syi'ib Abu Thalib sejak bulan itu dan kemudian beraktivitas kembali secara normal. Hanya Abu Thalib, paman Nabi, sudah berusia 80 tahun ketika itu. Jadi sudah sangat sepuh, dan 3 bulan setelah keluar dari Syi'ibnya itu, beliau mulai sakit-sakitan. Jadi 3 bulan berarti kurang lebih bulan Rabiul Akhir, itu mulai sakit-sakitan, dan akhirnya bulan Rajab tahun 10 Bi'sah, 10 kerasulan, Abu Thalib mendekati kematiannya dan kemudian wafat pada bulan Rajab. Tanggalnya tidak disebut secara spesifik dalam buku-buku sirah, tapi yang jelas bulannya bulan Rajab tahun 10 Bi'sah. Di saat menjelang kematiannya itu, Rasulullah kembali berupaya mendakwahi pamannya, ya, paman tercintanya, karena beliaulah yang sedari Rasul kecil usia 8 tahun setelah wafatnya kakeknya,
diasuh oleh pamannya ini, dan selama beliau diangkat menjadi rasul, menjadi tulang punggung betul, membela Nabi, bahkan sampai ketika diboikot Abu Thalib itu mengonsolidasi Bani Hashim dan Bani Muthalib agar tetap setia mendukung atau membela Rasulullah. Maka di akhir-akhir hayatnya itu Rasulullah kembali berusaha mendakwahi beliau. Hanya kemudian di saat yang sama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga ada di sisinya Abu Thalib. Memang orang-orang kafir yang menjadi perpanjangan tangan setan. Ya, makanya di An-Nas itu kita berlindung kepada Allah dari setan jenis jin dan manusia. Ya, karena ada juga manusia-manusia yang sudah menjadi alat kepanjangan tangannya setan. Ketika Nabi kemudian mengajak pamannya, ayyu'am qul la ilaha illallah kalimatun ahaju laka biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu atau sebuah kalimat yang aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah. Nah, ini ajakan dari Nabi. Tapi segera Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyela, ya, memotong dan mengatakan, faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap milahnya Abdul Muthalib? Nah, di sini Abu Thalib dalam kebimbangan luar biasa. Hanya kemudian desakan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah terasa begitu luar biasa. Naluri kepemimpinan itu kemudian mungkin sedikit mempengaruhi, ya, sedikit mempengaruhi Abu Thalib, hingga akhirnya dalam berbagai buku sirah tertulis atau dicatat Abu Thalib tetap dalam keyakinan semula, jadi tidak mengucapkan syahadat. Apakah dalam hatinya bersyahadat? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas, yang zahirnya, secara zahirnya para ulama sirah mencatat, silakan bapak-bapak bisa cek ya, Abu Thalib tetap dalam keyakinan semula. Hingga ini yang membuat Rasulullah sedih, sangat sedih luar biasa. Dan ketika Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar Siddiq, kemudian masuk Islam. Ini ayahnya Abu Bakar juga termasuk yang lama masuk Islamnya. Padahal usianya tentu sudah sangat sepuh ketika itu, tapi akhirnya masuk Islam. Abu Quhafah. Sudah pasti Abu Bakar bergembira, sangat senang luar biasa. Tapi kemudian Rasulullah terlihat mukanya bersedih. Nah, Abu Bakar agak nggak enak hati gitu. Ini kenapa Nabi bersedih? Akhirnya bertanya, ya Rasul, kenapa engkau bersedih gitu, dengan keislaman ayahku? Kata Nabi, tidak ya Abu Bakar, aku teringat pamanku Abu Thalib. Nah, segera Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, andai bisa ditukar hidayah untuk ayahku dengan hidayah untuk Abu Thalib, maka aku rela, aku ridho untuk ditukar hidayah itu. Saking Abu Bakar tidak ingin melihat Nabi bersedih. Makanya dalam pembahasan Abu Thalib ini, saya memilih tidak memperbanyak pembahasan, tawakuf, karena membuat Nabi bersedih, dan saya tidak ingin Nabi bersedih.
ya pasrahkan saja atau serahkan saja kepada Allah. Allah yang maha tahu bagaimana hakikatnya. Hanya sedikit kalau di sini disinggung milahnya Abdul Muthalib. Di bukunya Fiqhus Sirah, Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa orang-orang Arab Mekah dan Madinah, tentu Hijaz ya, mereka mengikuti milahnya Nabi Ibrahim karena mereka adalah anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam ya. Hanya kata Syekh Al-Buti, distorsi terhadap ajaran atau milahnya Nabi Ibrahim itu memang sudah sangat demikian jauh menyimpangnya. Namun Syekh Al-Buti memberikan catatan bahwa bukan berarti semuanya menyimpang jauh dari milahnya Nabi Ibrahim. Ada sebagian kecil, walaupun memang sangat kecil, kata Al-Buti, Syekh Al-Buti, yang masih memegang teguh milahnya Nabi Ibrahim. Itu terlihat dari mereka tetap tawaf, ya, haji, kurban, dan seterusnya. Ada bekas-bekasnya. Walaupun tadi ya, secara mayoritas sudah jauh menyimpang, ada distorsi-distorsi, tapi ada sebagian kecil. Nah, Syekh Al-Buti itu menyebut beberapa nama sebagian kecil itu, tetapi tidak bisa memastikan siapa-siapa saja. Nah, saya mengambil hipotesis atau simpulan Abdul Muthalib termasuk bagian dari sebagian yang kecil itu. Ya, karena beliau termasuk yang, bukan termasuk, beliaulah yang memberikan nama Muhammad ya, kepada Rasulullah atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua Nabi termasuk yang Hanifiyin. Istilah Syekh Al-Buti adalah mereka adalah Hanifiyin. Orang-orang yang masih Hanif, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Cuma persoalan Abu Thalib adalah beliau sudah hidup di masa atau masih hidup di masa Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul. Nah, ini persoalannya. Karena kata Nabi, andaikan Musa dan Isa, ini kan orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman dengan alasan mereka mengikuti Musa dan Isa tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, atau mereka mengingkari kerasulan Muhammad, Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, andaikan Musa dan Isa masih hidup, mereka pasti beriman kepadaku. Karena tentu ketika Rasulullah diutus, maka semua syariat nabi-nabi sebelumnya mengikuti kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini persoalan Abu Thalib. Tapi sekali lagi saya memilih tidak memperpanjang tentang bagaimana nasib sebenarnya Abu Thalib. Ya, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperpanjang pembahasan itu setidaknya membuat Nabi bersedih. Ya, bahkan itu sudah ditunjukkan Nabi ketika Abu Quhafah masuk Islam dan Nabi bersedih teringat dengan pamannya. Lagi pula bukan wilayah kita juga kan, nah, bukan wilayah kita untuk kemudian menghukum-hukumi orang ya, si fulan dalam kekafiran dan seterusnya. Sudah saja serahkan kepada Allah, apalagi ini menyangkut orang yang dicintai oleh Nabi, walaupun secara zahirnya di berbagai buku sirah tidak ditulis Abu Thalib sempat bersyahadat. Wallahu a'lam bishawab. Di tahun yang sama, orang yang juga paling dicintai oleh Rasulullah, Sayyidah Khadijah, itu wafat beberapa bulan ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi di bulan Ramadan di tahun yang sama Sayyidah Khadijah wafat, dan Nabi tentu sangat berduka luar biasa, bersedih ya, karena inilah istri yang luar biasa mendampingi perjuangan Rasulullah
di saat awal menerima wahyu, bagaimana Sayyidah Khadijah atau Bunda Khadijah menguatkan Rasulullah dengan kalimat-kalimatnya yang hibur, menguatkan, melaburkan semua hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di antara ungkapan Nabi yang ini juga Nabi sampaikan ketika Bunda Aisyah merasa cemburu. Karena ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, ketika Nabi berkurban, selalu tidak lupa ini kurbannya untuk Khadijah. Ini kurban untuk Khadijah, dan sering juga menyebut nama Khadijah sehingga Bunda Aisyah cemburu. Ketika cemburu itu Nabi juga mengatakan kalimat ini. Kata Nabi untuk menggambarkan betapa Khadijah ini istri terbaik Nabi yang tidak tergantikan. Walaupun setelah wafatnya beliau Nabi menikah lagi, tapi tetap posisi Bunda Khadijah tidak tergantikan. Amanat bi hina kafara biyan nas, kata Nabi begitu ya. Dia Khadijah itu beriman kepadaku ketika orang-orang kafir kepadaku. Wa sadaqatni hina kadzdzabaniyan nas, dan dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakan aku. Wa asyraqatni fi maliha hina harramaniyan nas, dan dia memberikan hartaku, memberikan hartanya ketika orang-orang menahan hartanya untuk mendukung dakwah Nabi. Wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha, dan Allah menganugerahkan anak-anak darinya, ya, dari pernikahan dengan Bunda Khadijah. Rasulullah dikaruniai 6 orang anak, ya. 2 laki-laki, 4 perempuan. Ketika Allah tidak memberikan keturunan kepadaku dari istri-istri yang lain. Nah, ini yang membuat Nabi tidak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Nah, dengan wafatnya 2 orang di sisi Nabi yang selama ini menjadi backbone, ya, tulang punggung dakwah Nabi, Nabi bersedih luar biasa, maka kemudian populer disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di tahun 10 Bi'sah. Inilah fase dakwah Nabi menjadi semakin berat setelah wafatnya 2 orang yang sangat penting dalam kehidupan Nabi. Kemudian di tahun yang sama, di bulan Syawal, ya, selepas Ramadan, Nabi menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Siapa Sayyidah Saudah? Beliau adalah janda dari Al-Sukron, ya, bin Amru, yang ketika dinikahi Nabi sudah berusia 70 tahun dengan anaknya 12. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi berusia 50 tahun. Sayyidah Khadijah 65 tahun wafatnya. Jadi ketika itu Nabi berusia 50 tahun dan Sayyidah Saudah itu 70 tahun. Suaminya wafat sepulang dari Habasyah. Ya, sebelumnya kita pernah membahas hijrah Habasyah. Jadi Sayyidah Saudah bersama suaminya termasuk yang hijrah ke Habasyah pada rombongan kedua. Kan ada 2 rombongan ya, yang hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua, kemudian setelah kembali lagi ke Mekah, suaminya tidak lama wafat. Ya, jadi ini termasuk yang as-sabiqunal awwalun, ya, yang awal-awal masuk Islam. Nah, karena 12 anak, dan ini adalah fase dakwah yang awal-awal sekali, maka Rasulullah menikahi Sayyidah Saudah. Ini pernikahan Rasul yang kedua. Nah, Bapak kalau mau mengikuti silakan. Ya. Agar kita proporsional. Nanti seiring perjalanan kita akan ketemu dengan
alasan di balik pernikahan Rasulullah ya. Jadi semua ada alasannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, selepas wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, penindasan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi karena Nabi sudah nggak punya jiwar. Ya, di awal-awal sekali kita membahas tentang jiwar, ya, pertanggungan atau pembelaan. Sudah tidak ada yang menjamin Nabi, membela Nabi, maka mereka semakin berani gitu ya terhadap Nabi, terlebih terhadap para sahabat Nabi, termasuk kepada Sayyidina Abu Bakar ya, yang sebetulnya beliau bangsawan, bukan dari kalangan orang-orang lemah atau orang-orang biasa, tidak luput dari penindasan orang-orang kafir Quraisy. Di berbagai buku sirah diceritakan sebagian penindasan-penindasan yang dilakukan, dan ketika Nabi ditanya oleh Bunda Aisyah di masa kemudian, masa yang berat di fase-fase dakwah, ya Nabi menjawab selepas wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah ya. Aku tidak merasakan, kata Nabi, penindasan orang-orang kafir Quraisy yang lebih berat ketika Abu Thalib sudah wafat. Ini saya kutipkan salah satu yang dialami oleh Khubab bin Al-Arad ya. Jadi ketika itu Khubab sudah atau baru saja mengalami penindasan luar biasa di Rahikul Maktum Syekh Mubarakfuri itu diceritakan ya. Khubab bin Al-Arad dengan demikian sisa-sisa tenaganya setelah diintimidasi luar biasa, Khubab ini pernah semacam dipanggang Pak, di atas bara api karena Khubab ini termasuk dari orang-orang yang lemah, miskin ya. Sehingga lemak-lemak tubuhnya itu agak meleleh begitu ya. Digambarkan begitu. Agak meleleh. Nah, Khubab kemudian menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ada di Ka'bah, sedang berteduh di sisi Ka'bah. Lalu Khubab mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa?" Nah, biasakan sebenarnya ini wajar ya. Kalimat yang wajar disampaikan kepada Rasulnya supaya Rasulullah berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan pertolongan bagi para sahabatnya yang mengalami penindasan. Lalu digambarkan dalam berbagai buku sirah, muka Rasulullah memerah, tanda beliau marah. Dan kemudian beliau bersabda, ini yang kemudian membuat Khubab teguh kembali, dan kemudian para sahabat juga teguh kembali menghadapi berbagai macam penindasan ya. Laqad kana min qablikum la yumasyatu. Ini dibaca la yumsyatu bisa, la yumasyatu bisa. Cuma kalau konteksnya ini disisirnya bukan sekali, berarti kita baca la yumasyatu bimasyatil hadid maduna idhamihi min lahmin wa asabin ma yusarrifuhu dzalika an dinihi. Kata Nabi, ini ada dua huruf taukid, lam dan qad ya. Seolah Nabi ingin menegaskan betul bahwa orang-orang sebelum kalian disisir dengan sisir dari besi. Kebayang, mungkin dulu ada sisir dari besi yang besar gitu untuk menyisir punggung, sampai menembus daging, tulang, dan urat daging mereka. Nah, disisir. Kita bisa bayangin Pak ya. Akan tetapi tidak memalingkan mereka dari agamanya. Wala yutimannallahu hadzal amru hatta yasirur raqibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illallah. Dan pasti Allah menyempurnakan urusan ini
artinya memenangkan dakwah Nabi, hatta sehingga para penunggang kuda, unta ya merasa aman melakukan perjalanan dari San'a yang ada di Yaman ya ila Hadramaut, ke Hadramaut. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Ini menggambarkan nanti ketika Islam sudah dimenangkan oleh Allah, keamanan itu akan terwujud. Kan yang dipersoalkan oleh Hubab adalah penindasan. Nanti ketika agama ini sudah dimenangkan oleh Allah, tidak ada lagi penindasan. Aman, sejahtera, bahkan digambarkan orang yang berperjalanan jauh sekalipun tidak ada rasa ketakutan akan dibegal, akan ditodong, dan seterusnya. Ini kalau kahuripan malam-malam ke depan aman nggak Pak? Nah, Nabi mengatakan begitu. Ya, tidak ada rasa takut ya, kecuali tentu kepada Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat tambahan Imam Al-Bukhari, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian ini terburu-buru. Nah, maksudnya ingin cepat berbuah perjuangan ini tanpa kemudian melalui ujian-ujian, penderitaan, cobaan. Ini kata Nabi, sunnatullahnya enggak begitu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Yeah. Nah, barangkali saudara-saudara kita di Palestina itu sedang dalam bab ini, Pak. Dan mereka berarti orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah untuk mewakili umat Islam secara keseluruhan menanggung ujian perjuangan, ya kan? Kalau kita masih update berita, ya hari ini makan susah, ya, ngantrinya demikian luar biasa, air juga sangat terbatas dan seterusnya. Nah, jadi ketika saya menghubungkan dengan peristiwa ini, bisa jadi mereka ini mewakili umat Islam secara keseluruhan yang menanggung bebannya perjuangan hingga nanti akhirnya Allah akan menangkan. Nah, beruntungnya mereka, saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka mendapat bagian lebih besar pasti daripada kita yang ada di sini, yang makan gampang, semua gampang, dan kegampangan itu memang biasanya berpotensi melalaikan. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina nggak ada ruang untuk mereka lalai dari Allah. Justru dalam situasi seperti itu, pasti mereka ketergantungannya sangat besar kepada Allah. Dan ketika mereka kemudian gugur, syahid udah. Syahid ya fil jannah. Nah, kita yang urusannya berat di dunia ini, hisabnya berat ya. Ya, semoga Allah kemudian mengokohkan kita dengan hidayah dan taufiknya. Nah, Nabi juga mengutip ayat Al-Quran ya. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kalian? Massatuhumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Menimpa kepada mereka ya, penderitaan, kesempitan dan kegoncangan sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang menyertainya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ya kan, situasinya hampir sama yang diadukan oleh Khobab. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Qarib ini sebetulnya bentuk mubalaghah, wazan dari fa'ilun, sama dengan alimun ya. Qarib, sangat dekat. Nah, inilah yang menguatkan akhirnya umat muslim teguh dan kuat kembali menghadapi berbagai macam penindasan dan tidak ada satupun yang tercatat murtad kembali, tidak ada. Baik, ketika Mekah sudah tidak ada harapan ketika itu untuk menjadi sasaran dakwah, Nabi mulai memperluas sasaran dakwahnya.
Masih di tahun yang sama, di bulan Syawal, Nabi merancang dakwah ke Taif. Didampingi oleh Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Beliau berjalan dari Mekah ke Taif. Yang sudah pernah haji dan umrah tentu bisa membayangkan berapa jauh perjalanannya dari Mekah ke Taif. Ya, waktu itu kita naik bis ya Pak ya. Gampang, AC lagi bisnya. Nabi kemudian berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Kurang lebih jaraknya 60 mil ya, atau kalau kilometernya mungkin sekitar 80 kilometer. Lalu setiap suku yang ditemui Nabi di pinggiran Taif didakwahi, tapi kemudian menolak sampai Nabi menemui 3 tokoh dari Bani Saqif. Nah, Taif itu dihuni oleh Bani Saqif dan Hawazin, yaitu Abdul Yalail, Mas'ud, Habib. Ketiganya adalah anak dari Amir bin Amir, pemimpin Bani Saqif, tapi semua menolak dakwah Nabi. Nabi di Taif selama 10 hari mendakwahi orang-orang Taif, semuanya menolak, dan bahkan ketika Nabi akan keluar dari Taif, dihadang, mereka memprovokasi para budak mereka agar mencaci maki dan melempari Nabi dengan batu. Nah, disitulah Nabi berdarah tumitnya, meskipun Zaid bin Harithah sudah menjadikan dirinya sebagai tameng, ya sampai kepalanya bocor, tapi tetap karena lemparannya demikian banyak, Nabi terluka juga, kakinya berdarah, hingga mereka keluar dari Taif dan bersembunyi atau beristirahat di sebuah kebun anggur. Dan disitulah Nabi kemudian bermunajat kepada Allah. Ini akhlaknya para dai begini nih. Kayaknya belum sanggup saya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau kelemahan upayaku atau kelemahan kekuatanku. Wakillati wakillata ya, wakil matuf ke dofa, wakillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wahawani alan nas, dan lemahnya atau hinanya aku dalam pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang paling pengasih, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, engkaulah Rabb orang-orang yang lemah dan engkaulah Tuhanku. Ila man takilni, kepada siapa lagi engkau serahkan diriku ini. Maksudnya Nabi akan menghadapi orang yang model seperti apa lagi gitu. Ila ba'idin yatahajamuni am ila aduwin malaktuhu amri. Apakah kepada orang yang senantiasa mencelaku atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Mau diserahkan, dihadapkan kepada orang model apapun, selama engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Nah, jadi mau dakwahnya berhadapan dengan model kaum seperti apapun, asalkan Allah enggak marah, aku tidak peduli. Walakin afiyataka hiya ausa'ali, karena pemaafanmu itu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dzulumatu wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku berlindung min antanzila bi ghadabika au yahilla ala sukhtika. Aku berlindung dengan nur cahayamu yang menyinari kegelapan, dan dengannya semua urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Amin. Dan tadi sisipan ya, sisipan untuk menunjukkan keagungan Allah. Nah, baru doanya berlindung dari apa? Min antanzila bi ghadabika au yahilla ala sukhtika, agar engkau tidak marah dan tidak benci kepadaku. Lakal ataba hatta tarda wala haula wala quwata illa bika. Engkaulah ya, yang berhak menegurku sampai engkau ridho, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan kekuatanmu. Ini menunjukkan betapa Nabi
sangat menunjukkan pribadi seorang dai. Dai itu ketika kaumnya ingkar menolak, beliau melihat ke dalam diri, tidak kemudian mudah menyalah-nyalahkan kaumnya, bahkan kemudian mendoakan keburukan untuk kaumnya, untuk jamaahnya. Tapi beliau melihat ke dalam diri, mengadukan kelemahannya, masih sedikit upayanya, masih belum banyak yang dilakukan sehingga mereka belum mengerti, belum mau menerima. Kurang lebih begitu. Nah, mendengar ungkapan ini, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, pemilik kebun anggur itu menyuruh Adas memberikan beberapa tangkai anggur kepada Rasulullah. Nah, ketika Adas memberikan anggur kepada Rasulullah, Utbah dan Syaibah ini nanti di perang Badar gugur dalam kekafiran. Agak dilematis juga tuh Utbah. Tuh sebenarnya ada potensi kebaikan, tapi kesombongannya menutupi potensi kebaikannya. Ya, nanti kita akan ketemu di berikutnya. Lalu Adas berikan kepada Nabi, dan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak memakan anggur itu. Nah, Adas terheran, lalu Adas mengatakan, kalimat ini nggak biasa diucapkan oleh orang-orang sini. Siapa engkau? Ya, kata Adas, tapi Nabi bertanya balik, faqala lahu Rasulullah, min ayyil biladi anta, dari negeri mana engkau wahai Adas? Qala ana Nasrani min ahli Ninawa, saya Nasrani dari Ninawa. Faqala lahu Rasulullah, lalu Nabi berkata lagi, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Oh, jadi kamu ini dari negerinya orang soleh Yunus bin Matta. Nah, Adas terkejut, kok bisa tahu Yunus bin Matta? Qala lahu wa mayudrika ma Yunus bin Matta, kata Adas, apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Qala Rasulullah, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Kata Nabi, dia saudaraku, dia nabi dan aku juga nabi. Nah, begitu mendengar ini akhirnya Adas mengucapkan syahadat, ya, mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi, dan berucap syahadat. Nah, dapatlah pengikut. Ya, misi dakwah ke Taif tidak berhasil di warga Taif, tapi dapat Adas, keislaman Adas. Ini kalau bapak-bapak yang pernah umroh, ada sebuah rumah yang kabarnya disitulah tempat Nabi berteduh, ya. Ada rumah ya di Taif itu, disitulah kabarnya ya tidak ada, belum ada kita bisa lacak data sejarahnya apakah betul, tapi di situ diziarahi oleh para jamaah yang singgah ke Taif ya. Ada rumah semacam, saya nggak sempat foto tampilan luarnya. Di situ tempat Nabi berteduh. Ya. Dulunya kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah, sampai di Qarnul Manazil, Jibril datang menemui Nabi, ya, menawarkan agar Taif itu di bumi hanguskan saja. Malaikat Akhsyabain, penjaga dua gunung, sudah siap menimpakan dua gunung Abu Qubais dan Qainu'an untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Nah, lagi-lagi Nabi menunjukkan teladan yang luar biasa. Kata Nabi, bal arju ayyakhrujallahu azza wa jalla min aslabihim may ya'budallaha azza wa jalla wahdah la syarika bihi syai'an. Akan tetapi aku mengharapkan, jadi Nabi tidak mengizinkan malaikat menimpakan dua gunung itu, akan tetapi atau bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka generasi kemudian yang menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Doa Nabi terijabah, terbukti. Tahun 11 Hijrah nanti, seba'da Fathul Mekah, seba'da perang Hunain, Taif masuk Islam semuanya. Dan salah satu sahabat Nabi ya, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, itu kemudian tinggal di Taif, wafat di Taif. Makanya tadi kita lihat gerbang Abdullah bin Abbas. Ada perpustakaan Abdullah bin Abbas juga di sana.
Ya, saya sempat mengunjungi juga. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampai di lembah Nakhlah. Nabi sholat di situ, baca Quran di situ, kemudian lewatlah serombongan bangsa jin, mendengar menyimak bacaan Nabi, dan bangsa jin ini kemudian beriman. Ini direkam dalam Quran surat Jin ayat 1 sampai 15. Nanti Bapak baca ya. Jadi mereka kemudian beriman kepada ajaran Rasulullah. Jadi wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu untuk seluruh umat, seluruh bangsa ya. Beriman ya. Jadi jin ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir itu disebut iblis ya. Dan seterusnya. Lalu Nabi melanjutkan lagi perjalanan. Nah, ketika hendak masuk Mekah, Nabi berhitung karena di Mekah itu Abu Talib sudah tidak ada yang menjamin lagi. Nabi kemudian mengutus ya salah satu dari suku Huza'ah untuk menemui pemimpin mereka, Al-Akhnas, agar memberikan jiwar kepada Nabi, tapi menolak. Ya, lalu kemudian mengutus lagi kepada Suhail, tapi juga menolak, hingga akhirnya mengutus kepada Al-Mut'im bin Adi untuk memberikan suaka politik atau jiwar. Ya, jadi ini perspektif sistem politik ketika itu. Ya, jadi kalau dalam konteks kekinian, Pak ya, kita bisa tarik bahwa kita berkoalisi dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan, kenegaraan, itu memungkinkan, walaupun dengan orang-orang kafir, ketika tidak ada pilihan lain untuk berkoalisi, yang jika tidak berkoalisi mengancam kelangsungan dakwah Islam, gitu ya. Maka kemudian Mut'im bin Adi memberikan suaka politik kepada Nabi, menjamin keselamatan Nabi masuk ke Mekah dengan aman. Lalu Nabi tawaf, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, di backup oleh Mut'im. Dan di Mekah, di Ka'bah itu Mut'im menyampaikan bahwa Muhammad dalam perlindunganku. Ya, Mut'im mengawal bersama anak-anak dan kaumnya ketika itu, Mut'im bin Adi. Baik, kemudian Nabi melanjutkan dakwahnya di perbatasan Mekah ya. Setelah pulang ke Taif, Nabi melanjutkan dakwahnya di perbatasan Mekah. Karena ketika musim haji ini di bulan Zulqa'dah, ketika menjelang musim haji, banyak kaum dari luar Mekah mulai berdatangan ke Mekah untuk berhaji. Dan inilah dimanfaatkan oleh Nabi untuk mendakwahi mereka sebelum masuk Mekah. Karena kalau sudah masuk Mekah, pasti sudah kena provokasi Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Nabi mendakwahi Bani Kalab, Bani Hanifah, Bani Ghassan, Bani Murrah, Bani Kindah, dan Bani lainnya, tetapi semua menolak. Bani Amir sempat menerima, tapi dengan syarat. Syaratnya kalau dakwah Nabi dimenangkan, mereka yang jadi pemimpinnya. Nah, ini ditolak oleh Nabi. Artinya mereka tidak tulus, ada bargaining position yang ditawarkan. Nabi ingin yang membackup dengan tulus, karena ini fase awal dakwah. Juga Nabi menyasar dakwah individu. Kalau yang Bani tadi atau kabilah tadi menolak semua, yang individu kemudian ada yang beriman. Di antaranya Suwaid bin Somit, ya, ini seorang dokter, kalau istilah sekarang ya. Ini kemudian beriman, walaupun kemudian setelah kembali ke Yasrib meninggal. Iyas bin Mu'az, ini seorang pemuda, beriman dari suku Khazraj, tapi kemudian gugur di peperangan antara Aus dan Khazraj, karena kan Aus dan Khazraj itu berperang. Abu Al-Ghifari, ini dari Bani Ghifar di pinggiran kota Mekah, ini akhirnya juga beriman. Ada prosesnya sih, tapi kepanjangan kalau saya ceritakan prosesnya. Tufail bin Amir Ad-Dausi, ini seorang penyair intelektual, akhirnya beriman. Dimad Al-Azdi juga beriman. Dan ini yang perlu digaris bawah, ada yang terakhir nih, As'ad bin Zurarah dan kawan-kawan. Ada 6 pemuda dari Yasrib, dari suku Khazraj, ya, yang kemudian didakwahi Nabi beriman. Nah, di sini nanti cikal bakal hijrah yang monumental akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. As'ad ini, mereka ini beriman
Karena memang ketika Nabi menyampaikan dakwah Islam, membaca beberapa ayat Al-Quran, mereka kemudian langsung kenal dengan ancaman orang-orang Yahudi yang selalu mengatakan nanti kalau Nabi akhir zaman sudah turun, kami akan binasakan kalian semua. Nah, orang-orang Yahudi berasumsi Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka, Bani Israel, ya, padahal dari bangsa Arab. Sehingga mereka sudah mengenal informasi itu dan akhirnya segera beriman kepada Nabi dan nanti mereka melanjutkan tugas dakwah. Sedikit ke Isra Mi'raj, ya. Ini tahun ini masih tahun 10 Bi'sah, ya. Ini masih tahun 10 Bi'sah di bulan Zulqa'dah. Nah, nanti kemudian masuk tahun 11 Bi'sah, ada peristiwa luar biasa, Isra Mi'raj, ya. Bapak-bapak sudah tahu peristiwanya, ya. Saya ingin menggarisbawahi pada poin bahwa Isra Mi'raj ini adalah puncak berita gembira bagi Nabi, menguatkan kembali rohani Nabi untuk menjalankan tugas dakwah, karena di peristiwa Mi'raj itu Nabi kemudian melihat bumi seperti dilipat dan disampaikan bahwa nanti Islam itu akan tersebar dari timur ke barat. Maka Nabi mengatakan, kalau Rasulullah, ini hadisnya panjang, saya potong pada bagian inti yang ingin di underline ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazwali minha. Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, maka aku lihat ujung timur dan ujung baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai seperti dengan apa yang aku lihat. Artinya Islam akan sampai di timur dan barat. Hari ini kita sudah melihat di ujung timur, ujung barat Islam ada. Bahkan di negara-negara terpencil, kalau Bapak-bapak baca ini buku 500 muslim berpengaruh di dunia yang keluaran dari Jordan itu, di halaman terakhir, appendix terakhir, itu ada data persebaran muslim di seluruh negara di dunia. Jadi saya lihat tidak ada satu negara pun yang tidak ada muslimnya, walaupun jumlahnya ada yang sangat sedikit, hanya bilangan jari gitu, tapi tetap ada muslimnya. Di Mi'raj ini juga dapat perintah sholat 5 waktu, ya kita sudah tahu juga kisahnya. Nabi sebelumnya di Baitul Maqdis mengimami sholat dengan makmum para nabi. Di langit, setiap langit, lapisan langit ketemu dengan berbagai nabi, ya. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat langit Yusuf, Nabi keempat itu Idris, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa. Nah, nanti di Nabi Musa ini ya kemudian bolak-balik langit ketujuh Nabi Ibrahim, hingga kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan Jibril sudah nggak bisa mengantar lagi. Tentu banyak pembahasan, banyak kemudian pelajaran, tapi karena waktu terbatas kita tidak bahas, ya. Nah, sepulang Isra Mi'raj kemudian orang-orang kafir mendustakan, ya. Kita juga sudah tahu kisahnya, Abu Jahal mendustakan, mereka sengaja mengundang orang-orang kafir Quraisy, ya, agar mereka tahu menurut dia Nabi berdusta, ya. Tapi kemudian diuji menceritakan Masjidil Aqsa, ya, Nabi bisa menceritakan karena digambarkan langsung oleh Allah. Walaupun itu kan pertanyaan yang apa ya, yang iseng juga kan, enggak juga kemudian kita belum tentu juga, misalnya kita datang ke masjid kemudian kita meneliti detail masjid itu, kan enggak juga, kadang-kadang bukan itu, apalagi konteks Nabi, konteksnya adalah perjumpaan dengan Allahnya gitu, bukan kemudian meneliti Masjidil Aqsa itu dindingnya kayak apa gitu, jendelanya ada berapa dan seterusnya. Tapi kemudian karena orang-orang kafir Quraisy menuntut itu, lalu Allah hadirkan gambar Masjidil Aqsa itu seperti apa, sehingga Nabi bisa menceritakan dengan detail. Termasuk rombongan kafilah yang melewati melintasi perjalanan ke Aqsa, Nabi juga bisa menceritakan. Tapi tetap mereka tidak beriman. Nah, di momen itulah Sumia Abu Bakar radhiyallahu an Siddiqan. Karena apa? Karena membenarkan apa yang disampaikan Nabi. Ketika Abu Jahal manggil Abu Bakar, dikira Abu Bakar bakalan, nah ini nih kesempatan supaya Abu Bakar kemudian nggak percaya lagi pada Nabi. Ternyata hasilnya sia-sia. Abu Bakar justru siddiqon litasdiqihi hadhil waqi'ah hina kadzabahan nas.
Di momen itulah Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq karena membenarkan peristiwa itu, ya, Al-Waqiah, maksudnya Isra Mi'raj, ketika orang-orang mendustakan. Ini poin yang ingin saya capture adalah Isra Mi'raj menjadi puncak berita kabar gembira bagi Nabi di saat kritis, saat menghadapi perjuangan dakwah yang luar biasa sulit selepas wafatnya Abu Thalib, bahwa Allah senantiasa bersamanya, memberikan kabar gembira lewat perjalanan Mi'raj. Oke, satu slide lagi, 2 dengan Ibroh. Di bulan Syawal tahun 10 Bi'sah itu Nabi kemudian menikahi Bunda Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah, putri dari Abu Bakar, ya. Ini berdasarkan perintah Allah melalui mimpi Rasul, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tidak saya tuliskan hadisnya, tapi bisa dicari Bapak. Nah, ini saya ingin sedikit membahas tentang ini. Sebetulnya bagi kita orang beriman, dengan atau tanpa pembahasan ini, kita beriman sepenuhnya kepada Nabi dan tidak ada isu apapun dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Hanya para orientalis, oksidentalis itu kemudian menyerang dari sisi ini, ya kita nggak ada isu juga. Ya terserah saja mereka mau menyerang sebagai kayak apapun gitu ya. Nah, kita ingin sedikit menjelaskan saja secara ilmiah gitu ya. Barangkali ini bisa menjadi jawaban ketika ada orang yang bertanya. Tetapi sekali lagi bagi kita kalau dalam perspektif keimanan, ya kita beriman sepenuhnya kepada Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kita mengimani sepenuh-penuhnya dan tidak ada isu ya terkait dengan ini. Versi pertama ini dinikahi pada tahun 11 Bi'sah, tahun 11 kenabian, atau kalau Masehnya 620 Masehi. Aisyah menikah umur 6 tahun dan hidup bersama 9 tahun. Ini menurut kalender Hijriah ya hitungannya. Walaupun ketika itu belum ada kalender Hijriah, tapi kalau misalnya maksudnya ditarik mundur gitu ya. Ini yang populer, Pak. Ini yang populer. Tapi kalau kita meneliti lebih dalam, ada versi kedua, menikah 15 tahun, hidup bersama 18 tahun. Analisisnya bagaimana? Pertama, analisis versi pertama. Yang versi pertama juga sebetulnya kita bisa jelaskan melalui analisis sosiologis budaya masyarakat Arab, bahwa setiap budaya masyarakat tidak bisa disamakan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Itu pertama. Kedua, masa itu tidak bisa disamakan dengan masa sekarang. Jadi kita tidak bisa menggunakan logika berpikir hari ini untuk memahami logika berpikir masyarakat ketika itu. Ya, sama dengan perbudakan yang terjadi pada masa itu. Ya, tidak bisa kemudian kita memahaminya dengan logika hari ini. Jadi kita harus mendudukkan persoalannya dengan persoalan ketika masa itu. Di pedesaan kita misalnya termasuk zaman dulu kan menjadi biasa gitu, menikah di usia 11 tahun, 12 tahun dan seterusnya. Dulu saya masih SD saja masih ada gitu teman saya yang lulus SD perempuan tentu langsung menikah gitu. Nah, jadi ada kultur masyarakat yang seperti itu. Nah, di masyarakat Arab ketika itu biasa saja menikah di usia yang sangat muda, apalagi kalau dihubungkan dengan Sayyidah Aisyah yang sudah sangat matang luar biasa kapasitas intelektual dan kematangan mentalnya gitu ya. Sudah sangat melampaui jauh anak-anak seusianya. Ini kalau kita ingin menjelaskan versi pertama. Nah, versi kedua, kalau kita analisis jalur sanad hadis tentang pernikahan Rasul dengan Sayyidah Aisyah yang menyebut dinikahi umur 6 dan hidup bersama umur 9 ketika sudah hijrah ke Madinah, itu jalurnya dari Hisham bin Urwah. Dan ini satu-satunya jalur sanadnya dari Hisham bin Urwah. Dan Hisham menyampaikan atau mengutarakan hadis ini ketika berusia 71 tahun, ketika beliau sudah pindah ke Irak. Jadi para sahabat Nabi setelah pas wafat Nabi itu mereka bertebaran. Nah, Hisham itu ke Irak. Malik bin Anas menolak penuturan Hisham yang dilaporkan penduduk Irak. Ya, ini bisa dilihat di Al-Asqalani, Tahzib at-Tahzib, ya, dan seterusnya ya. Saya tidak sebutkan, Bapak bisa baca kutipan referensinya. Lalu di referensi lain disebutkan ingatan Hisham sudah sangat menurun ketika berusia lanjut. 4 anak Abu Bakar dilahirkan sebelum 610 Masehi.
masa pra-kerasulan. Jadi Nabi diangkat jadi Rasul kan 610 Masehi ya. Ini menurut At-Tabari ya. Jadi 4 anak, Aisyah, Asma, Abdullah, ya Abdurrahman itu dilahirkan sebelum masa kerasulan. Nah, kata Az-Zahabi, Asma itu lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Jarak usianya terpautnya antara Asma dengan Aisyah. Ya. Asma wafat usia 100 tahun pada 73 Hijriah. Ini menurut Al-Asqalani ya. Artinya pada saat hijrah ya 622 Masehi kalau Masehinya. Kalau hijrahnya berarti tahun pertama hijrah. Asma berusia 27 tahun. Jadi kalau kita tarik mundur, Asma kan wafat usia 73 Hijrah dan wafatnya usia 100 tahun. Berarti kalau pada pertama kali hijrah itu usianya 27 tahun, ya kan? Nah, kalau dikurangi 10 karena selisih 10 tahun dengan Aisyah, maka Aisyah ketika itu berusia 17 tahun. Ya, 13 Bi'sah atau 622 Masehi. Artinya atau simpulannya berarti Aisyah menikah pada usia 15 tahun. Karena dinikahi tahun 620 Masehi atau 11 Bi'sah. Berarti kan dikurangi 2 tahun. 17 dikurangi 2 tahun berarti 15 tahun. Dan hidup bersama Nabi setelah hijrah ke Madinah, 1 tahun setelah hijrah berarti berusia 18 tahun, ditambahkan 3 tahun, 2 tahun ke 623 Masehi atau ke 13 Bi'sah plus 1 tahun setelah hijrahnya berarti 18 tahun atau 19 kalau hitungan kalender Masehinya. Nah, inilah penjelasan analisis ilmiahnya yang dikutip dari Al-Asqalani, Tahzib At-Tahzib, kemudian At-Tabari, Az-Zahabi ya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Tapi sekali lagi kita tidak ada isu dengan ini. Baik, terakhir ibrohnya, ini singkat saja sudah siang. Dari berbagai penjelasan tadi kita bisa memetik berbagai pelajaran. Yang pertama, ketergantungan total hanya kepada Allah. Ya, dengan wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah sesungguhnya memberikan pelajaran bahwa dakwah itu memang harus bergantung total hanya kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad saja kemudian harus mengalami fase itu sebagai pelajaran bahwa ketergantungan total hanya kepada Allah. Allah mengambil yang satu, pasti Allah ganti dengan yang lain. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada satu yang membackup pergi, pasti Allah ganti dengan orang lain yang akan juga membackup perjuangan dakwah kita. Lalu sunatullah dalam perjuangan dan keyakinan akan pertolongan Allah. Bahwa ada fase sulit dalam dakwah itu sunatullah. Di hadis lain di Nabi mengatakan itu ya. Saat menjawab Hubab bin Al-Arad tadi. Dan yakin akan pertolongan Allah. Pasti datang. Cuma waktunya itu yang Allah tentukan. Bukan menurut waktunya kita. Lalu akhlak da'i dan optimisme dalam berdakwah. Ya, Nabi diperlakukan sedemikian rupa oleh Taif, tidak mendoakan kebinasaan, tetapi optimis kalau generasi hari ini tidak bisa, mudah-mudahan generasi selanjutnya anak-anak mereka, dan betul kan. Kemudian mereka beriman. Suaka politik salah satu strategi dakwah. Ini memungkinkan untuk diterapkan dalam situasi misalnya saudara-saudara kita di Rusia, ya, di negara-negara minoritas lah. Ya, mereka tentu perlu membangun koalisi-koalisi dengan orang di luar Islam untuk bisa sama-sama menguatkan gerakan masing-masing dalam hal sosial kemanusiaan ya, sosial kemanusiaan, bukan dalam hal-hal ibadah atau akidah, tapi dalam hal-hal sosial kemanusiaan, nyawa, harta gitu ya. Ini jiwarkan perlindungan terhadap harta dan jiwa ya. Jiwar itu perlindungan terhadap harta dan jiwa. Ya, bukan terkait dengan ibadah dan akidah, bukan, tetapi perlindungan terhadap harta dan jiwa. Tidak boleh menyakiti jiwa, tidak boleh mengambil harta. Lalu membuka jalan dakwah baru, ya, kalau mentok di satu sisi carilah jalan-jalan lain, sebagaimana yang Nabi lakukan ya, perbatasan Mekah dan seterusnya. Isra Miraj merupakan penguatan ruhani dalam tugas dakwah, maka penting bagi seorang dai juga ada momen-momen bagi dia untuk kemudian bermunajat ya, bertahanus untuk memohon kekuatan ruhani kepada Allah. Dan yang terakhir, pernikahan yang menguatkan dakwah. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah adalah pernikahan yang menguatkan dakwah. Karena Aisyah itulah yang kemudian menyerap hadis-hadis Nabi, maka di antara 5 periwayat hadis Nabi yang paling banyak, salah satu di antaranya adalah Bunda Aisyah.
Dan selepas Nabi wafat, Bunda Aisyah mendedikasikan dirinya untuk mengajar umat Islam. Mengajar umat Islam, kalau yang muridnya laki-laki dibalik tabir, dibalik hijab. Inilah kemudian hikmah dibalik pernikahan Rasulullah. Semua aktivitas Rasulullah, terutama yang private untuk urusan rumah tangga, itu direkam oleh Bunda Aisyah yang sangat cerdas. Demikian Bapak-Bapak yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak kelamaan. Terima kasih perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.